Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Manchester United versus Tottenham Hotspur. Pertandingan yang bakal tercatat dalam sejarah kelam Man United karena dikalahkan dengan skor yang telak 1-6. Di 2011, dia juga pernah kebobolan dengan skor yang sama saat masih dinakodai Sir Alex. Yap, kekalahan 1-6 di Old Trafford atas Manchester City. Namun, pertandingan ini situasinya berbeda karena waktu itu Sir Alex ingin mengejar poin dari City yang jadi pemuncak klasemen. Inilah yang patut dipertanyakan atas taktik Solskjaer di pertandingan ini. Penasaran taktik apa itu? Let's go, kita bahas sama-sama. Kita akan bedah taktik di pertandingan ini menjadi dua fase karena ada insiden kartu merah yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kestabilan sebuah tim. Dalam menyerang, Man United masih menggunakan taktik seperti musim lalu, formasi 4-2-3-1 dan game plan di pertandingan ini adalah overload di sayap kiri. Dari statistik juga ditunjukkan jika Man United banyak menyerang lewat sayap kiri. Mekanismenya tergantung dari pressing lawan. Jika tidak dipres, Matic tidak drop sampai sejajar back tengah. Kedua fullback yang overlap ini juga situasional. Kuncinya adalah menjaga shape di belakang dulu menjadi 3 back. Jika Matic tidak drop, maka salah satu Wan-Bissaka atau Shaw akan menahan untuk tidak overlap dulu sampai pressing blok lawan turun. Dan taktik andalan Solskjaer dalam menyerang adalah rotasi 4 pemain depannya. Karena memiliki tipikal yang hampir sama, 3 pemain depan plus Bruno kerap melakukan rotasi posisi sehingga cukup menyulitkan jika mengikuti. Well, kendalanya jika back cenderung pasif seperti yang dilakukan Spurs saat sudah unggul 2-1. Pergerakan pemain yang cair ini cenderung dibiarkan sehingga pemain depan Man United kesulitan dalam menembus. Kita bisa lihat orientasi dari Spurs adalah reshape untuk menutup celah di belakang. Mourinho menginstruksikan pemainnya untuk tidak terlalu aktif merebut atau memarking lawan agar back tidak terpancing keluar. Yang aktif dilakukan sebisa mungkin menutup akses. Tentunya bertahan seperti ini beresiko kena shoot jarak jauh, namun bukan Mourinho namanya jika tidak kalkulasi secara matang potensi bahayanya. Man United hanya mencatatkan 3 tembakan yang semuanya dari Mason Greenwood dari luar kotak penalti dan hanya 1 kali menemui sasaran. Yang paling sering dilakukan adalah kombinasi umpan-umpan pendek sampai menemukan ruang tembak. Lanjut ke kelemahan yang nantinya berhubungan juga dengan attacking Spurs, yaitu soal high pressing. Meski intensitasnya tinggi, nyatanya high pressing Man United mencatatkan PPDA yang cukup tinggi, membawa Man United ke peringkat 11 yang artinya lini depan cukup banyak membiarkan umpan terjadi saat build up. Ini karena dalam melakukan press tidak ada struktur atau mekanisme yang baik. Di klip ini kita akan lihat blok depan yang rapat dan bergerak mengikuti bola. Blok ini dapat dengan mudah dieliminasi dengan turunnya DM Spurs untuk membentuk shape 3 back. Dengan begini, maka fullback Spurs bisa naik dan mengincar target ruangan di belakang sayap. Karena Mourinho tahu jika ada bola ke arah sini, maka yang menutup adalah fullback dari Man United. Sehingga salah satu striker bergerak melebar untuk eksploitasi ini.
Taktik ini bisa dikombinasikan seperti ini. Dan kita lihat kelemahan tim defending Man United yang kacau dari shape backline-nya, ditambah individual defending Maguire yang meninggalkan posnya. Kita bisa bedakan defensive approach ini dengan Spurs tadi. Terkesan tanpa perhitungan karena sebetulnya Kane masih jauh dari gawang. Ditambah tugas ini bisa dilakukan oleh Matic dan Pogba sebagai pelindung atau filter pertama pertahanan. Dan perhatikan ruang yang jadi target Mourinho di sisi kiri maupun kanan. Sebetulnya kesalahan bertahan secara individu ini sudah dilakukan di menit awal dan berujung pelanggaran yang berbuah gol. Sekali lagi tanpa perhitungan matang karena tanpa dilanggar sekalipun, Kane sudah dikeroyok 3 orang. Problem-problem tadi tentunya diperparah dengan kartu merah Martial. Namun sebetulnya dapat kita lihat jika problem ini sudah ada sebelum itu. Anehnya Solskjaer enggan untuk bermain lebih aman. Di babak kedua masih juga melakukan high pressing yang mana sejak awal babak pertama sudah mudah dieliminasi. Logikanya dengan 11 pemain lengkap saja sudah sulit, lalu dengan 10 orang kenapa masih digunakan? Well, inilah yang jadi pertanyaan di awal video. Urgensi taktik ini tidak ada mengingat ini baru awal musim dan Man United sedang tidak mengejar poin. Dari segi taktik wajar jika tim jadi bulan-bulanan lawan, lalu ditambah dari segi individu yang beberapa kali melakukan defensive error. Kekalahan ini memperkuat anggapan penampilan buruk di 3 laga awal. Meski menang lawan Brighton pun sebetulnya Man United struggle di pertandingan tersebut. Masalahnya jelas bukan hanya 1-2 individu saja, tapi juga keseluruhan tim. Solskjaer bukan miskin taktik, namun lebih ke masalah delivery juga pemantapan sebuah taktik. Misalnya soal high pressing tadi, mekanismenya harus diperdetail dan levelnya harus naik mengingat taktik ini sudah jamak digunakan tim-tim besar. Sebagai contoh, 2 final UCL 2020 menyajikan sistem high pressing level tinggi, jadi bukan soal intensitas aja, namun struktur dan mekanismenya. Bicara taktik, nggak dinilai dari kaya atau miskin dalam hal kuantitas, namun bagaimana satu taktik bisa efektif digunakan dalam segala kondisi. Manajer lain seperti Klopp atau Pep memakai satu taktik yang sama namun dengan level pemahaman yang tinggi karena dilatih dengan sistem yang berulang-ulang. Jika ada perubahan, sifatnya mikro taktik. Tidak pernah kita melihat Man City atau Liverpool menggunakan formasi 3 back. Formasinya hanya 4-3-3 dan turunannya. Solskjaer bukan tipikal seperti itu. Musim lalu menggunakan beberapa formasi artinya nggak miskin taktik. Namun level pemahaman dari pemainnya jadi nggak tinggi. Kita harus tinggalkan kata-kata bias seperti miskin taktik atau semacamnya agar masalahnya tidak abstrak, harus dianalisis detail per detailnya. Hal yang sama harus dilakukan jajaran pelatih Man United. Jika nggak bisa menemukan, bisa saja pemecatan jadi jalan terakhir. Apalagi skuad Man United sekarang dikenal sulit dikendalikan di ruang ganti. Ini jadi PR selain masalah taktik tadi.